Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebagai manusia, kalau kita lihat ini ayat ini, dulunya hubungan antara manusia dengan Allah terjalin dengan baik. Tetapi ketika manusia jauh dari hadapan Tuhan, ketika manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri, sehingga hubungan baik itu terputus. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, sehingga kodrat ilahi ini hilang. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa Yunani dikatakan ego emi he hodos kai he alateia kai zoe odes arketai proston patere. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran itu. Yesus itu adalah jalan keselamatan itu. Tanpa Dia tidak akan memperoleh jalan keselamatan. Kita sebagai orang Kristen, marilah kita memperbaiki hubungan yang rusak itu. Jangan jebu-jebu kita melayani Tuhan. Jangan jebu-jebu kita menyampaikan kebenaran Tuhan lewat perbuatan baik kita. Karena coba kita lihat saat ini, dunia digemparkan dengan perang dunia. Ini merupakan satu tanda-tanda menuju pada akhir zaman. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sebagai orang Kristen sudah siap? Dalam Matius 24 mengatakan ini, murid Tuhan Yesus tanya, ya Rabbi, ya Guru, kira-kira bagaimana tanda kedatanganmu? Apa Tuhan Yesus mengatakan? Engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, kasih akan mulai tawar. Coba lihat, kalau kasih so dingin, orang so tidak saling menghormati antara satu dengan yang lain. Anak-anak memberontak terhadap orang tua. Sudah tidak ada kedamaian lagi. Disitulah kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah mengenal firman, dia harus hidup dengan firman itu. Sebab kalau kita sudah mengenal firman, mengerti, memahami tentang firman, jika kita tidak melakukan, maka firman itu akan menjadi hakim atas kita. Bukan cuma firman yang menjadi hakim, Roh Kudus itu akan menyerang balik di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan, kenapa Tuhan setiap kali saya melayani Tuhan tetapi tidak ada damai sejahtera? Setiap kali saya menumpang tangan orang lain itu sembuh. Tetapi kenapa ketika saya sakit Tuhan, kenapa saya tidak sembuh? Karena firman itu menyerang balik. Jadi hiduplah yang benar. Stop jaba apa orang bilang? Stop jaba baugel. Stop making masalah. Perbaiki hidupmu. Jadilah teladan. Jadilah seorang Kristen yang betul-betul menjadi cermin jiwa. Sehingga Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baku-baku baik, baku-baku sayang, orang-orang Sulawesi Utara. Ini luar biasa. Di sini kehidupan kekeluargaan dan kegotong royongan ini kental. Coba lihat di daerah lain, di mana-mana tidak bebas. Kenapa harus ada penginjilan jalanan ini yang dilaksanakan oleh komando pasukan Kristus? Ini juga adalah salah satu bentuk tanda-tanda akhir zaman. Kalau kebenaran firman ini sudah dinyatakan, kebenaran firman ini disampaikan, so itu mulai tanda-tanda akhir zaman. Hei, berawas-awaslah. Mulai saat ini orang mesti kembali ke firman Tuhan, karena hari-hari ini misterius, hari-hari ini begitu jahat. Hati-hati ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang seperti pencuri. Kita didapati orangnya seorang Kristen sejak lahir, sudah mengenal firman, tetapi orang tidak hidup di dalam firman. Percuma, lebih baik orang yang baru masuk Kristen, tetapi dia hidup di dalam Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia itu lebih baik
Mulai saat ini, mari orang doakan. Orang berdoa Sulawesi Utara supaya dijauhkan dari segala macam pencobaan, tantangan, gangguan, dijauhkan dari perang, dijauhkan segala yang merugikan kita, sehingga kita bisa enak, kita bisa damai, boleh berjualan di tempat ini, kita boleh bersekolah dengan baik, boleh kuliah dengan baik, boleh melakukan aktivitas dengan bebas. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita harus kembali lagi ke firman Tuhan, hidup yang benar. Kolegan en auto menen opelei katos ekenus peripatesen kai autos peripatesen. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hiduplah yang benar, menyatulah dengan Kristus, perteosislah dengan Kristus, sehingga ortopraksiamu, cara hidupmu akan lurus dan benar. Ketika kita mengenalkan Tuhan, kita senantiasa hidup yang benar di mata Tuhan. Percayalah, kita sebagai orang Kristen, ketika kita hidup yang benar, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dan menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, berjaga-jaga ini bukan dalam pengertian secara lahiriah atau secara jasmania kita berjaga-jaga tidak tidur, ya, kita harus tidur. Tetapi firman Tuhan bertujuan supaya pengertian tentang berjaga-jaga itu sendiri adalah pengertian secara rohani, di mana iman dan kepercayaan saudara, keyakinan saudara dan saya harus senantiasa on fire, senantiasa berjaga-jaga, senantiasa terjaga, tidak tidur, tidak terbaring, tetapi bangkit dan berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita semua melihat fenomena dunia yang sedang terjadi, di mana-mana terjadi peperangan di antara negara dan negara yang lain, antara Ukraina, Rusia, sekarang Palestina dengan Israel. Saudara, ini bagian-bagian yang sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita memang tidak pernah tahu kapan waktunya tiba, saat mana tepatnya Tuhan tiba, tetapi kita diberikan hikmat melalui firman-Nya supaya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau kita sudah tahu, saudara, kita tidak perlu berjaga-jaga. Tetapi faktanya, karena memang kita tidak tahu, makanya kita disuruh, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Iman kita harus kita jaga, kerohanian kita harus kita jaga. Dalam pengertian, kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, khususnya bagi orang percaya. Saudara, saya percaya mayoritas masyarakat Kota Manado adalah mayoritas masyarakat umat yang percaya, di mana kita hidup di tanah yang merdeka secara rohani, kita hidup di negeri, kita hidup di daerah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga ini merupakan sebuah keuntungan untuk kita senantiasa hidup secara bebas, beribadah, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka kita diberikan kesempatan, jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan, saudara. Kita ada di tanah yang merdeka, di wilayah yang merdeka, lalu kita tidak mempergunakan dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, ingat, di daerah-daerah tertentu ketika umat-umat mau beribadah, mereka tidak secara bebas, apalagi di negara komunis Cina misalnya, mereka ada beribadah, tetapi beribadah di bawah tanah, gereja bawah tanah dilakukan. Kenapa? Karena ingin menghindari tekanan dan aniaya yang dikerjakan oleh pemerintah komunis. Saudara, kalau kita di tanah Sulawesi Utara, di wilayah Manado, apalagi Karombasan, saya percaya kita diberikan berkat secara khusus untuk cari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kesempatan itu kita gunakan, saudara. Jangan pernah tidur iman kita, jangan biarkan terlena, tetapi kita harus bangkit dan kita berjaga-jaga supaya kedatangan Tuhan bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita, bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tapi kita menjadi mempelai Kristus yang akan setia, mau malah menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja, sebagai mempelai laki-laki yang menjadi sumber keselamatan saudara dan saya. Saudara, kami ingin ingatkan, makanya kami ingin menghimbau kepada masyarakat umat yang percaya, khususnya yang ada di wilayah ini. Setiap kita, saudara dan saudara yang ada di tempat ini, saudara yang
mempunyai telinga, kalau masih bisa mendengar, dengarkanlah. Kami tidak mungkin paksa saudara dengar dan percaya, tapi kami ingin menyampaikan karena ini kebaikan buat saudara. Kalau saudara mendengarkan kabar baik ini, maka yang diuntungkan, yang diberi kemenangan itu saudara. Kenapa? Karena kalau keselamatan terjadi dalam hidupmu, bukankah itu merupakan keuntungan bagi jiwamu? Kami hanya sebagai hamba-hamba. Kami tidak berdiri dengan kesombongan diri kami. Kami tidak punya apa-apa. Kami ialah hamba-hamba yang disuruh melakukan perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, itulah tugas kami. Kami melakukan ini. Kami tidak mencari upah. Kami bukan orang-orang upahan yang berdiri meminta-minta, mengemis kepada saudara. Kami tidak membutuhkan. Bahkan saya percaya komunitas Kopassus Mission tidak didanai oleh siapapun. Tidak ada yang mendanai. Tetapi kalau ada orang kaya yang disentuh hatinya untuk bisa mendonasikan hartanya, berikanlah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kalau engkau punya harta triliunan, engkau tidak akan pernah mengecapinya. Kalau nafas hidupmu sudah ditutup kerannya oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari ini tutup keran pernafasanmu, selesai saudara. Apalah artinya hartamu, apalah artinya uangmu kalau engkau tidak pergunakan sungguh-sungguh. Makanya kami memang tidak didanai oleh siapapun, tapi kami tidak menutup diri. Kalau ada yang mau mendanai ini, maka dilakukan dengan segenap hati, diberikan sebagaimana yang Bapak Ibu mau lakukan, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, bukan supaya mengenyangkan para hamba Tuhan, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang kerinduan kami saudara. Mari kita saling mendorong, saling menguatkan. Dan bagi orang-orang yang belum percaya, kami hanya ingin mengajak saudara, kalau ada di antara saudara Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus, ingatlah keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang terjadi di luar Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 4 yang ke-12 jelas berkata di sana, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu mutlak, absolut, karena ini kebenaran yang tidak terbantahkan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya tidak bisa seorang pun naik ke surga kalau tidak melalui dirinya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya saya katakan, Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dialah jalan keselamatan. Kalau saudara ingin diselamatkan, yang belum percaya, saran kami, ajakan kami, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara, sekali lagi, terimalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu, karena Dia yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Bagi orang Kristen, jangan gantungkan imanmu, keselamatanmu kepada pendetamu. Maaf kepada teman-teman pendeta, keselamatan tidak bisa dijaminkan, diwakilkan kepada pendeta siapapun. Dia tidak akan pernah sanggup menyelamatkan kita, karena Yesus berkata, di bawah kolong langit ini firman Tuhan berkata, tidak ada keselamatan yang dapat diberikan kepada manusia selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan beriman kepada pendetamu kalau engkau orang percaya, tapi berimanlah sungguh kepada Yesus. Makanya engkau akan menjadi orang oikumenis. Engkau tidak akan membatasi dirimu dengan tembok-tembok gereja. Engkau tidak akan membatasi dirimu dengan kelompokmu, tapi engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau akan bekerja melayani Tuhan melalui denominasi gereja yang ada. Stop kok itu gereja-gereja saling pasang tembok. Jangan lagi ada perkataan, ini harga mati, itu harga mati, ini harga mati. Sudah jauh, so bukan biar saatnya sekarang. Mari tolong saling baku rangkul semuanya, kecuali kita katakan Yesus harga mati, itu baru benar. Tapi kalau organisasi harga mati, saudara sedang menyembah organisasimu. Pendeta jangan bawa jemaat kepada organisasi, tapi bawalah jemaatmu kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kepada Dialah engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya katakan bagi orang yang belum percaya, kuncinya terima Tuhan Yesus. Kalau saudara ingin diselamatkan, kesempatan hari ini belum sempat, cari hamba Tuhan, minta bimbingan. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara tidak harus jadi orang Kristen. Saya ingin tekankan, kekristenan tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan saudara adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau engkau dituntun Roh Kudus, engkau pasti mencari gereja Tuhan.